Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa Masansa Channel dimanapun berada, marilah kita lanjutkan kajian kita pada kitab Lubabul Hadis pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mari kita hadiah Fatihah kita khususkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beserta keluarga kita, guru-guru kita dan murid-murid kita, keluarga besar Masansa semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita doakan juga seluruh orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, khususnya musannif hadzal kitab Lubabul Hadis. Semoga selalu mendapatkan keberkahan, perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki suratul ladzina an'amta 'alaihim. Dan semoga seluruh pecinta Masansa Channel dan seluruh pemirsa yang menyimak video ini, semoga oleh Allah selalu diberi keberkahan, kesehatan, kebahagiaan dan perlindungan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Suratul ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab ar-rabi'u kang kaping ar-rabi'u asyara kang kaping 14 iku fi fadilatil faraidi, tetep ing dalem nutur kautamane pira-pira fardu. Pada bab yang ke-14 ini kita akan mengkaji bersama tentang keutamaan fardu atau kewajiban. Qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunia den dekake apa al islamu agama Islam ala khamsin ing atase 5. Iku syahadati nekseni an alla ilaha setuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak kasembah iku maujud illallah kejaba mung Allah, wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah, wa iqamis shalat lan ngajekake salat 5 wektu, wa itaiz zakat lan nekani wajibe zakat, wa hajjil baiti lan ibadah haji ing Baitullah, wa shaumi Ramadan lan poso wulan Ramadan. Di dalam Islam diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, Islam itu dibangun atas mendirikan sholat, wa iqamis sholat, dengan mendirikan sholat. Artinya Islam itu akan tegak, akan berdiri dengan kokoh ketika kita sebagai umat Islam semuanya iqamis sholat, menjalankan sholat 5 waktu, wa itaiz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Kemudian menjalankan zakat, membayar zakat, haji bagi yang mampu, dan menjalankan puasa Ramadan. Atas 5 hal itu Islam akan berdiri kokoh. Pertanyaannya adalah, kalau bukan kita, maka siapa lagi yang akan memperkokoh agama Islam kita ini? Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam, kita harus sering-sering mengucapkan syahadat. Kita harus selalu menjalankan sholat 5 waktu bagaimanapun kondisinya,
membayar zakat, haji bagi yang mampu, dan melaksanakan puasa Ramadan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shollu padha salata sira kabeh khamsakum ing 5 fardu sira kabeh. Wa zakku lan padha zakatono sira kabeh amwalakum ing pira-pira harta benda sira kabeh. Wa sumu lan poso sira kabeh syahrakum ing dalem wulan Ramadan ira kabeh. Wa hujju lan padha haji sira kabeh baita rabbikum ing baite pangeran ira kabeh. Tadkhulu mongko manjing sira kabeh jannata rabbikum ing surgane pangeran ira kabeh bi ghairi hisab kelawan tanpa perhitungan." Jamaah para pemirsa Masansa Channel yang dimanapun berada, Allah memberikan kita kemudahan berupa jalan. Siapa yang ingin masuk surga, siapa yang ingin masuk surga bi ghairi hisab, tanpa ada hisab, kita sudah diberi caranya, yaitu kita jalankan sholat 5 waktu, kita jalankan zakat, kita haji, dan kita puasa di bulan Ramadan. Kewajiban kita laksanakan, yang sunnah kita jalankan, yang haram kita tinggalkan, yang makruh kita tinggalkan. Insya Allah akan meridhoi dengan kita bisa masuk surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu utawi salat iku imaduddin, minangka sakane agama. Faman mongko sapane wong iku aqamaha, jumenengake sapa wong as-shalah ing salat, iku faman mongko sapane wong iku aqamaha, jumenengake sapa wong ing salat, faqad aqamaddin, mongko teman-teman jumenengake sapa wong ad-dina ing agama. Waman lan sapane wong iku tarokaha, ninggal sapa wong ing salat, faqad hadama, mongko teman-teman ngerobohake sapa wong ad-dina ing agama. Ini hadis yang sangat masyhur, yang sering kita dengar, tapi sering kita merasa berat, sering kita banyak godaan untuk menjalankannya. Yaitu sholat itu ibarat tiangnya agama. Sholat itu ibarat tiangnya agama. Maka barang siapa yang menjalankan sholat, maka sebenarnya dia juga menegakkan agama itu. Dan barang siapa yang dia meninggalkan sholat, maka sama saja dia itu merusak agama itu. Maka melalui kajian ini, semoga kita semuanya, keluarga kita, guru-guru kita, teman-teman kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu istiqomah, selalu diberi kesabaran dalam menjalankan sholat 5 waktu ini. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu utawi wong wadon iku idza sholat, tatkalane sholat sapa wong wadon, khamsaha ing 5 wong wadon, wa zakat lan bagusi sapa wong wadon, malaha ing bondone wong wadon, wa somat lan mosoni syahroha ing sasine wong wadon, wa hajat lan haji sapa wong wadon, baita rabbiha ing bete pangerane wong wadon, wa altaat lan bekti sapa wong wadon ba'laha ing suamine wong wadon, wa ahsanat lan ngreksa sapa wong wadon farjaha ing farjine wong wadon. Tadkhul mongko manjing sapa wong wadon iku jannata ing surgane pangerane wong wadon, jannata rabbiha ing surgane pangerane wong wadon. Min ayyi babin, saking endi lawang saat kang kersa kang karep sapa wong wadon. Seorang perempuan ini diberi bocoran lagi oleh Allah melalui hadis Nabi ini. Diberi bocoran bagaimana caranya bisa masuk ke surga.
Sebagai seorang perempuan, maka caranya yang bisa dilakukan adalah ya sholat 5 waktu, zakat, kemudian puasa, haji, kemudian berbakti kepada suaminya, kemudian menjaga harga dirinya sebagai seorang perempuan. Maka kalau itu sudah dilakukan, maka tadkhul jannata rabbiha min ayyibabin sya'at. Maka Allah mempersilahkan kepada perempuan itu, silahkan kamu bisa masuk ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Ini betapa pentingnya kita dalam menjalankan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada suami, dan menjaga harga diri kita, menjaga harga diri kita dari syahwat. Ini yang penting. Hadis selanjutnya, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in iku tetep keduwe saben-saben suwiji alamun utawi gendero, wa alamun utawi genderone, wa alamul iman utawi genderone iman iku as-sholatu, sholat. Setiap sesuatu itu ada benderanya, ada tandanya, dan tanda dari iman adalah sholat. Kita sebagai umat Islam, ketika kita menjalankan sholat, itu adalah bendera bahwa ada iman di dalam diri kita. Itu adalah tanda bahwa di dalam diri kita ada iman. Sebaliknya, kalau kita tidak menjalankan sholat, kalau kita sombong, kalau kita istilahnya menggampangkan sholat, maka seperti bisa kita pahami di keterangan ini, berarti tidak ada bendera, tidak ada tanda iman dalam diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, padha wedya sira kabeh ing Allah fis sholati ing dalem perkara salat. Ittaqullah fis sholat, ittaqullah fis sholat, ittaqullah, padha wedya sira kabeh fima ing Allah, fima ing dalem barang malakat kang miliki apa aimanukum pira-pira tangan-tangane sira kabeh. Ittaqullah, padha wedya sira kabeh, ittaqu, padha wedya sira kabeh Allah ing Allah fid dhaifaini ing dalem wong kang apes loro, iku almar'atu wong wadon, al armalatu kang rondo, wasobi ulan bocah, al yatimu kang kasepen bapa. Pada hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita, pada umatnya, bahkan diulang-ulang sampai 3 kali ketika memperingatkan kita untuk sholat. Kita diingatkan oleh Rasulullah karena saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Kita diingatkan kita untuk sholat, kita untuk takut Allah. Jadi ketika kita meninggalkan sholat, takutlah kita kepada Allah. Artinya jangan sampai kita meninggalkan sholat dalam kondisi apapun, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kita hendaknya juga hati-hati kepada apa yang kita miliki. Kita hati-hati, setiap apa yang kita miliki itu hakikatnya adalah titipan dari Allah. Maka kita harus ittaqullah, takut kepada Allah dalam apa yang kita miliki ini. Sehingga ketika kita memiliki sesuatu, kita gunakan dengan sebagai mestinya, sebagaimana mestinya. Kita gunakan tidak untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diingatkan oleh Rasulullah untuk hati-hati. Hati-hati dalam kita bersikap kepada dua kelompok yang lemah ini. Yang pertama adalah seorang janda dan anak yatim. Kita harus hati-hati dalam bersikap kepada mereka.
Ini diingatkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengingatkan kita semuanya untuk hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena saking pentingnya sholat itu. Berikutnya waqala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu padha salat sira kabeh kama raaitu muni hale kaya oleh ira padha ningali ing ingsun usolli pinuju salat sapa ingsun." Kita harus sholat, Rasulullah sholat kita harus ikuti, Rasulullah mengajak kita untuk sholat, memerintahkan kita untuk sholat, maka kita harus mengikutinya untuk sholat. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa wong as-sholata ing sholat muta'ammidan hale nejo faqad kafara mongko teman-teman kufur sapa wong jiharon hale deng-dengan. Naudzubillah summa naudzubillah. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, muta'ammidan hale nejo hale sengaja, dengan sengaja, faqad kafara mongko teman-teman kufur sapa wong. Maka sama halnya orang itu kufur. Jiharon, kufur dengan cara terbuka, dengan cara apa? Jiharon, deng-dengan itu, terang-terangan, secara terbuka. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini pentingnya sholat, Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholawatu utawi pira-pira salat al-khamsu kang 5 iku kafaratun dadi kafarat lima kedue barang bainahunna kang antarane salat majtuni bas lagine den wehi apa al-kabairu pira-pira dosa gedhe. Majtuni bas lagine den dohi apa al-kabairu pira-pira dosa gedhe wal jum'atu lan Jumat ilal Jumat itu maka Jumat iku kafaratun dadi kafarat lima kedue barang bainahunna antarane Jumat loro wa ziyadatu salah sati ayam lan tambah telu pira-pira dina. Antara sholat satu dengan sholat yang lain, di situ ada kita dilebur dosa-dosa kita. Ketika kita melaksanakan sholat, maka antara sholat satu dengan sholat berikutnya, waktu itu kita dilebur dosa kita, selama itu bukan dosa-dosa besar. Dan antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, dosa kita juga dilebur, selain dosa besar. Antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya ditambah waziyadatu salah sati ayam, ditambah 3 hari. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Maka seyogianya sebagai orang yang beriman, kita harus memperhatikan betul-betul tentang sholat ini. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Bahkan dalam sholat ini, dalam keadaan apapun kita tetap diwajibkan untuk sholat. Kalau kita mampu berdiri, ya kita sholat dengan berdiri. Kita tidak mampu berdiri dengan duduk, nggak mampu duduk dengan berbaring, nggak mampu berbaring dengan kedipan mata. Nggak mampu dengan kedipan mata, ya dengan kita di hati, di dalam hati. Nggak mampu semuanya, ya kita disolati nanti ya. Hadis terakhir, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku jamaah ngumpulake sapa wong baina sholataini ing antarane salat loro min ghairi udhrin hale tanpa uzur faqad ata mongko teman-teman nekani sapa wong baban ing lawang min abwabil kabair saking pira-pira lawange pira-pira dosa gedhe. Ya Allah, ketika kita mengumpulkan 2 waktu sholat tanpa uzur, tanpa sebab, kita melaksanakan sholat zuhur, nanti dulu aja, zuhurnya nanti aja dikumpulkan bareng sama asar, tanpa uzur, tanpa ada sebab. Maka yang seperti itu kita ini diibaratkan kita ini
sudah berada di depan pintu dosa besar. Kita mendatangi itu ibaratnya kita mendatangi pintu dosa besar. Artinya yang seperti itu termasuk dosa besar. Kita sengaja sholat zuhurnya nanti aja, kita sholat zuhurnya dibarengkan dengan sholat asar atau sholat yang lain dibarengkan. Artinya waktu sholat zuhur sampai waktunya habis tidak sholat zuhur dengan sengaja, wes nanti aja zuhurnya bareng sama asar. Seperti itu termasuk dosa besar. Maka pada kesempatan hari ini semoga kita semuanya diberi kekuatan untuk istiqomah untuk menjalankan sholat 5 waktu dan fardu-fardu yang lain, baik zakat, puasa, haji, dan fardu-fardu yang lain. Semoga kita diberi kekuatan untuk istiqomah menjalankannya, sehingga di hari akhir nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, kita bisa selamat dari siksa dan nerakanya Allah, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di surganya Allah nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Benaran hanya milik Allah, kekurangan adalah saya sendiri sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.